Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya April Luviani dan teman saya Romauli Rutrevinar ingin mempresentasikan statistika, deskriptif, dan pengolahan data. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga memberikan informasi yang akurat. Sedangkan statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, gambar, atau ukuran-ukuran tertentu. Metode statistika. Metode statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari analisis statistik yang paling mendasar dalam menyajikan hasil penelitian. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Statistika deskriptif berfungsi untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan menginterpretasikan dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan distribusi, tendensi sentral, dan variabilitas dari data. Distribusi menggambarkan bagaimana frekuensi kemunculan nilai data, seperti mean, modus, median. Sementara variabilitas menunjukkan bagaimana penyebaran kumpulan data. Statistik deskriptif juga digunakan dalam bentuk visualisasi seperti histogram, pie chart, line chart, dan lain-lain untuk membuat data lebih menarik dan mudah dipahami. Di sini ada jenis-jenis statistika deskriptif. Itu ada 3. Yang pertama ada penyajian data. Statistik deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Sedang yang kedua, pemusatan data. Statistik deskriptif digunakan untuk mendapat informasi seperti rata-rata pengeluaran dan pemasukan per tahun, serta untuk mencari mean, median, dan modus dari data. Yang ketiga ada penyebaran data. Statistik deskriptif digunakan untuk mendapat ukuran letak data tunggal dan data berkelompok, serta ukuran penyebaran data pada data tunggal dan data berkelompok. Ini ada cara penyajian data. Yang pertama ada penyajian data dengan tabel. Ada 3 macam, yaitu tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Lalu yang kedua ada penyajian data dengan grafik, yaitu garis lurus atau line chart. Yang kedua ada grafik balok atau batang, yaitu bar chart. Yang ketiga ada grafik lingkaran. Yang keempat ada piktogram. Tujuan dari statistika deskriptif itu sendiri yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum tentang karakteristik terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Jenis-jenis distribusi frekuensi itu ada 7 macam, yaitu ada distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Di sini ada pengertian pemusatan data, yaitu suatu ukuran nilai yang diperoleh dari nilai-nilai data observasi dan yang mempunyai kecenderungan berada di tengah-tengah nilai data observasi. Berikut ada jenis-jenis pemusatan data, yaitu ada rata-rata atau mean, yaitu nilai yang mewakili sekelompok data, mean dari data tunggal. Yang kedua ada median, suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Lalu yang ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul di dalam data atau suatu data dapat memiliki satu atau lebih dari satu nilai sebagai modusnya dan dapat juga tidak memiliki modusnya.
Contoh, modus dari data 9, 10, 5, 9, 9, 7, 8, 6, 10, 11. Manakah nilai modusnya? Yaitu ada 9 karena angka 9 muncul lebih dari satu kali, yaitu ada 3 kali. Lalu ada kuartil, yaitu ada fraktil yang membagi seperangkat data dan nilai yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari kuartil ke-1 atau Q1 atau kuartil bawah, lalu ada kuartil kedua atau Q2 atau kuartil tengah atau median, dan kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas. Lalu ada jangkauan, selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil di dalam data. Rumusnya adalah R sama dengan Xmax dikurang Xmin. R-nya itu adalah jangkauan, sedangkan Xmax-nya itu nilai terbesar di dalam data, lalu Xmin-nya nilai terkecil di dalam data. Lalu ada jangkauan antar kuartil, merupakan setengah dari selisih antara kuartil ke-1 dengan kuartil ketiga. Rumusnya sama dengan jangkauan seperti yang di atas. Lalu ada simpangan kuartil, dikenal sebagai jangkauan semi antar kuartil. Deviasi kuartil atau rantang semi interkuartil adalah suatu ukuran statistik yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Simpangan kuartil didefinisikan sebagai setengah dari perbedaan antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah. Rumus simpangan kuartil adalah Q D sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. Runcikan kurva dikenal sebagai kurtosis adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat runcingnya atau pelebaran puncak suatu distribusi data relatif terhadap distribusi normal. Keruncingan kurva itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah leptokurtik atau sangat runcing. Keruncingan sangat tinggi biasanya terjadi pada distribusi data yang memiliki puncak sangat runcing. Yang kedua ada mesokurtik, yaitu keruncingan sedang biasanya terjadi pada distribusi data yang memiliki puncak sedang runcing. Lalu yang ketiga adalah platikurtik, kurva datar, keruncingan sangat rendah biasanya terjadi pada distribusi data yang memiliki puncak datar atau tidak runcing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Roma. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada studi kasus yang pertama. Data berikut adalah hasil ujian tengah semester statistik dari 100 mahasiswa. Diminta untuk buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas sebagai berikut. A. Langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. B. Tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. C. Distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. D. Distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik line. E. Distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Yang pertama adalah langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. Banyaknya data sama dengan 100, jangkauan dengan rumus Xmax dikurang Xmin. Xmax di sini adalah nilai maksimum, Xmin adalah nilai minimum. Nilai maksimalnya itu adalah 90 dan nilai minimumnya itu adalah 30. Jadi 90 dikurang 30 didapatkan hasil 60. Banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100. 100 ini adalah nilai dari N ya teman-teman. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 2. 2 ini didapatkan dari hasil log 100. Lalu didapatkan hasil 7,6. Panjang kelas. Panjang kelas di sini dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauan tadi adalah 60 dan banyaknya kelas itu adalah 7,6. Jadi 60 dibagi 7,6 didapatkan hasil 7,9. Jadi 7,9 dibulatkan menjadi 8. Baik, di sini ada tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Di sini ada nilai 30 sampai 37.
dengan frekuensi 1. Kenapa nilainya itu 30 sampai 37? Karena panjangnya kelas itu kan ada 8 tadi yang sudah kita hitung ya di slide sebelumnya. Jadi dihitung 30 sampai 37 itu adalah panjangnya kelas ada 8. Jadi didapatkan hasil frekuensi dari nilai 30 sampai 37 itu adalah 1. 38 sampai 45 itu adalah frekuensinya 2, 46 sampai 53 itu frekuensinya 6, 54 sampai 61 itu frekuensinya 8, 62 sampai 69 itu frekuensinya 30, 70 sampai 77 frekuensinya 38, 78 sampai 85 frekuensinya 14, 86 sampai 93 frekuensinya 1. Jadi jika ditotalkan adalah 100. Di sini ada grafik histogramnya. Grafik histogramnya itu di sini ditunjukkan itu ada nilainya dan frekuensinya. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Tabel distribusi frekuensinya, di sini ada nilainya 30 sampai 37 dengan frekuensi 1 dengan tepi bawah 29,5 dan tepi atasnya 37,5. 29,5 ini didapatkan dari hasil nilai 30 dikurang 0,5. Dan tepi atasnya ini didapatkan hasilnya dari nilai 37 ditambah 0,5. Jadi didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya ya teman-teman. Lalu di sini juga ada grafik histogramnya. Baik, selanjutnya di sini ada distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik lain. Di sini ada nilai yang 37,5, frekuensinya adalah 1. Jadi nilai yang kurang dari 37,5, frekuensinya ada 1. Dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada distribusi lebih dari. Di sini ada nilai 29,5 dengan frekuensi 100. Berarti yang nilainya lebih dari 29,5 itu ada 100 mahasiswa. Dan seterusnya ya teman-teman. Baik, di sini ada distribusi frekuensi relatif dan grafik histogramnya. Di sini ada nilai, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Di sini nilainya 30 sampai 37 dengan frekuensi 1. Relatifnya itu frekuensi dibagi 100 dikali 100%. Didapatkan frekuensi persentasenya itu hasilnya adalah 1%, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Diketahui nilai 4 dengan frekuensi 6, nilai 5 dengan frekuensi 10, nilai 6 dengan frekuensi 4, nilai 7 dengan frekuensi 12, dan nilai 8 dengan frekuensi 8. Yang pertama ada rataan hitung atau MEAN. MEAN itu 24, 50, 24, 84, 64 itu didapatkan hasilnya dari 4 dikali 6, 5 dikali 10, 6 dikali 4, 7 dikali 12, dan 8 dikali 8. Jadi, kita tulis 24 ditambah 50 ditambah 24 ditambah 84 ditambah 64 dibagi 40. Hasilnya 246 dibagi 40 adalah 6,5. Selanjutnya ada nilai tengah atau median. Di sini didapatkan hasil dari median itu adalah 6,5. Dan yang selanjutnya itu ada modus. Modus itu nilai yang sering muncul ya teman-teman. Jadi yang sering muncul itu sebanyak 12 kali itu adalah nilai 7. Selanjutnya ada kuartil. Di sini yang ditanya itu adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini didapatkan hasil kuartil 1 itu adalah 5, hasil kuartil 2 adalah 6,5, dan hasil kuartil 3 itu adalah 7. Lalu jangkauan. Di sini nilai jangkauan itu X-max dikurang X-min. Jadi nilai maksimal dikurang nilai minimum. Nilai maksimalnya itu adalah 8 dan nilai minimumnya itu adalah 4. Jadi didapatkan hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil. Di sini jangkauan antar kuartilnya Q1-nya itu adalah 5 dan Q3-nya itu adalah 7. Jangkauan antar kuartilnya Q3 dikurang Q1. Jadi hasilnya kuartil 3 itu adalah 7,
kuartil 1 adalah 5, jadi 7 dikurang 5 didapatkan hasilnya adalah 2. Lalu simpangan kuartil. Simpangan kuartil didapatkan hasilnya adalah 1. Untuk selanjutnya, studi kasus ketiga. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Untuk mencari X-bar-nya, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 5. 5-nya itu dari semua jumlah N-nya. Sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. X-bar-nya didapatkan adalah 6. Lalu untuk standar deviasi sama dengan akar buka kurung X dikurang X-bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Sama dengan akar 54 dibagi 4 sama dengan akar 3,5 sama dengan 3,67. Standar deviasi akar S4. S4 ya? Udah bisa dipotong kan? S pangkat 4 sama dengan 3,67 pangkat 4 yaitu 181,4. A4 atau koefisien kurtosis sama dengan 1 per N buka kurung X1 dikurang X tutup kurung pangkat 4 dibagi S4 sama dengan 1 per 5 978 dibagi 181,4 sama dengan 195,6 dibagi 181,4 sama dengan 1,078 sama dengan jika dibulatkan 1,08. A4 atau koefisien kurtosis di bawah 3 bisa disebut dengan distribusi Platy-Kurtic atau tumpul. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan rumus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.